Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, Prodi PGSD kelas H dengan NPM 0320010030. Lewat video ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen sekaligus tugas tentang kemaritiman. Nah, tugasnya itu tentang pengertian zona ekonomi eksklusif, cakupan zona ekonomi eksklusif, dan hak dan kewajiban zona ekonomi eksklusif. Nah, pertama itu pengertian dari zona ekonomi eksklusif. Pengertian dari zona ekonomi eksklusif itu adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Kemudian nomor 2, cakupan zona ekonomi eksklusif. Cakupan zona ekonomi eksklusif yaitu perairan yang terdapat pada 200 mil dari garis pantai yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari zona ekonomi eksklusif atau ZI muncul dari kebutuhan yang mendesak, sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya. Sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS 3. Kemudian nomor 3, hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Nah, hak dan kewajibannya yaitu hak-hak yurisdiksi dan kewajiban negara di pantai ZI. Pertama, hak berdaulat, eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam atau SDA, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian yurisdiksi berkenaan dengan yang A, pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Kemudian B, riset ilmiah kelautan, dan C, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kemudian ketiga, hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Hak-hak dan kewajiban negara lain di ZI. Yang pertama itu semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut dan penggunaan laut lainnya yang syah, seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel dan pipa, serta hak lainnya yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain di konvensi ini. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kewajiban pelayaran dan penerbangan, freedom of navigation and overflight, dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut atau freedom of the laying of submarine cables and people lines. Nah, sekian jawaban atau pemaparan materi untuk menjawab pertanyaan dari dosen. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.